Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia ya, amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah singkat karomah Sayyidina Syekh Muhammad Bahaudin An-Naksyaban atau disebut juga Syekh Naksyaban, dari Bukhara yang kini dikenal dengan nama Uzbekistan. Sebelum memulai, mohon bantu kami, dengan menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Karomah Syekh Muhammad Bahaudin An-Naksyaban Qodasallahu Sirroh. Cerita ini diambil dari suhbah singkat oleh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani Ar-Rabbani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang saya akan menceritakan kisah Sayyidina Syekh Naksyaban Qodasallahu Sirroh, yang merupakan imam dari tarekat Naksyabandi dan seorang ulama besar di masanya. Ia adalah seorang ulama yang langka dari ilmu syariah dan ilmu hakikoh. Ia dikenal sebagai Dzujanahain, yang memiliki dua sayap, yang menjaga dua macam ilmu. Yang satu ia sampaikan kepada semua orang dan yang satunya lagi ia simpan bersama para pengikutnya. Ia juga dikenal sebagai Sultanul Arifin, sultan bagi orang-orang arif. Sayyidina Syekh Syarafuddin Qodasallahu Sirroh meriwayatkan hadits. Inda zikrus sulahatan zalur rohma. Artinya, setiap saat nama aulia disebutkan, rahmat Allah turun kepada majelis itu, karena mereka menyebutkan auliyanya. Di mana rahmat itu turun? Itu adalah salah satu rahasia yang diungkapkan oleh Sayyidina Grand Syekh Syarafuddin dan Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani dalam kholwat mereka. Saat mereka menerima rahasia-rahasia dari Syekh mereka dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Grand Syekh Syarafuddin Ad-Dagestani berkata, ketika kisah para aulia dan detail kehidupannya disebutkan, dosa-dosa para pendengarnya akan hancur berkeping-keping bagaikan kaca yang pecah. Menjadi ulama besar di masanya, ia menyebutkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami sering menempuh perjalanan selama 1 atau 2 hari. Dulu orang mengukur perjalanan mereka dalam ukuran waktu atau hari, untuk mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh Syekh Naksyabendi. Salah satu kisah yang diceritakan adalah kisah mengenai Muhammad Bahaudin An-Naksyaban atau disebut juga Syekh Naksyaban, dari Bukhara yang kini dikenal dengan nama Uzbekistan. Ketika ia berusia 7 tahun, Syekh Naksyaban dibawa untuk bertemu dengan seluruh rohani Anbiyaullah dan Rasul dalam hadirat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur tidaklah penting, rohaninya saja yang penting. Syekh Naksyaban sampai di hadirat suci tersebut pada umur 7 tahun. Ia unik, karena tidak seorang pun yang dapat menyamai levelnya di antara seluruh pengikut Naksyabandi pada masa itu. Di hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Musa alaihi salam bertanya kepada Syekh Naksyaban, "Ya Fardol Alam, kapan engkau dipilih sebagai seorang mursyid bagi manusia?" Syekh Naksyaban menjawab, "Aku telah menjadi mursyid ketika para aulia masih belum ada sepenuhnya. Artinya, aku telah menjadi mursyid sebelum Allah menciptakan para aulia." Ia tidak berbicara mengenai dirinya, tetapi mengenai rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan kepadanya, pada level itu, dalam keadaan ekstasi yang unik. Lalu Sayyidina Musa alaihi salam berkata, "Jelaskan. Kami ingin tahu." Sayyidina Syekh Naksyaban menerima dari jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi karena adab terhadap Sayyidina Musa alaihi salam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Wahai Musa, ketika Syekh Naksyaban berbicara kepadamu, itu berasal dari level yang ia wariskan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dari level itu adalah satu dari 49 bagian nubuat. Dari rahasia pada level itu, ia memberi jawaban padamu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memandang Sayyidina Syekh Naqsyaband, memberi isyarat untuk menjawab pertanyaan itu. Syekh Naqsyaband menjawab, "Aku telah menjadi mursyid ketika tidak ada aulia. Sebelum para aulia diberi posisi mereka pada hari Yauma alastu birabbikum. Sejak saat itu aku telah menjadi mursyid. Dan Allah mengizinkan aku untuk menjaga semua pengikutku dan rezeki mereka, dan membimbing mereka ketika para aulia masih belum ada." Sayyidina Musa alaihi salam mengulangi lagi, "Jelaskan." Sayyidina Syekh Naqsyaband melanjutkan, "Aku diberi makom kewalianku sebelum semua wali diberi makom kewaliannya dalam tarekat Naqsyabandi. Dan aku menerimanya ketika aku masih berada dalam dunia atom. Allah menciptakan aku 20.000 tahun sebelum Dia menciptakan para aulia Naqsyabandi, dan aku berada dalam tarbiyah dan inayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua aulia lainnya dan mereka muncul setelah 17.000 tahun. Ada perbedaan selama 10.000 tahun antara hakikat keberadaanku dengan mereka. Itulah yang aku maksud." Itu terjadi ketika Syekh Naqsyaband berumur 7 tahun, dan itu adalah irsyad pertamanya dalam hadirat para anbiya, auliyaullah dan sahabat. Allah mengaruniai Syekh Naqsyaband 12.000 keistimewaan. Salah satu dari keistimewaan ini, untuk memberi kalian gambaran mengenai keistimewaan yang lain. Dan ini masih tergolong keistimewaan yang biasa, adalah kekuatan untuk memfokuskan penglihatannya ke seluruh alam semesta ini 363 kali dalam 24 jam, dan itu mencakup seluruh alam semesta. Ia mampu memandang 363 kali setiap hari pada seluruh makhluk, termasuk manusia. Mengamati apa yang mereka lakukan, bagaimana kondisi rezeki mereka, urusan mereka, masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, ia mampu melihat semua bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya. Ini adalah salah satu keistimewaan dasar yang ia miliki. Pada kesempatan kunjungan pertamanya itu, ia berdoa, "Ya Rob, jangan biarkan orang yang menjadikan aku sebagai mursyidnya dan orang-orang yang datang setelah aku atau sebelum aku hidup tanpa mendapat dukungan-Mu." Lalu seluruh malaikat di langit berkata, "Amin." Grand Syekh berkata bahwa berkah dari doa itu muncul 4 kali dalam setahun. Dan perlindungan dikirimkan kepada para pengikut Syekh Naqsyaband 4 kali dalam setahun. Pada tanggal 14 Muharram yaitu hari kelahiran Syekh Naqsyaband, hari pertama bulan Ramadan, hari ke-15 bulan Ramadan, dan pada Lailatul Qadar. Pada hari-hari istimewa ini, Allah mengirimkan perlindungan khusus kepada para pengikut Syekh Naqsyaband. Siapapun yang masuk ke dalam tarekat Naqsyabandi, ia akan dilindungi dari segala penjuru. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para aulia 17.000 tahun kemudian, 10.000 tahun setelah penciptaan Syekh Naqsyaband, mereka datang ke alam inti, berbicara kepada inti dari Syekh Naqsyaband, dan memintanya demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka diterima dalam tarekat Naqsyabandi. Ia menerima 7.007 di antara mereka untuk menjadi wali, dan masing-masing diberi 12.000 ilmu dari setiap huruf Al-Quran yang mereka baca. Syekh Naqsyaband mencari perbedaan ini demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ia memintanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya, dan mengangkatnya untuk setiap huruf Al-Quran dikalikan dengan 12.000 ilmu yang diberikan pada setiap huruf kepada para aulia ini. Kita katakan bahwa ada 70.000 hijab kegelapan antara kita dengan hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijab terakhir membuat kalian merasa sangat jauh dari hakikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mendekati hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan membuat kalian merasa lebih jauh darinya.
Dari makom itu, Syekh Nakshiban mengungkapkan, ketika Auliaullah menghancurkan hijab-hijab ini dan mendekati hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 700.000 hijab lagi yang harus dilewati untuk mencapai inti dari hadirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku telah sampai di tempat yang belum pernah dicapai oleh seorang pun sebelumnya. Itu serupa dengan kisah mengenai Sayyidina Bayazid al-Bistami Qaddasallahu sirroh. Ketika ia dilempari batu dan disiksa oleh sukunya, ia pergi menaiki sebuah kapal dan berdoa, "Ya Rob, bawalah aku ke tempat yang membuatku bahagia." Kemudian kapal itu mulai menghadapi gelombang besar. Kapten kapal berkata, "Pasti ada seorang pendosa besar yang menyebabkan bencana ini." Sayyidina Bayazid al-Bistami berkata, "Akulah pendosa itu. Lemparkan aku ke dalam samudra." Ia bicara kepada dirinya sendiri, "Aku akan masuk ke dalam samudra dan aku akan mencari hadirat Allah." Segera setelah ia dilemparkan, air laut menjadi tenang. Dan Sayyidina Bayazid tanpa memikirkan maksud lain dan dengan menggunakan kekuatan spiritual terbesarnya, ia mulai menyelam ke dalam samudra hakiko itu dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan cahaya, hingga ia sampai pada suatu tempat yang sangat gelap dan hampa. Di sana ia mendengar sebuah suara yang digambarkan oleh Grand Sheikh sebagai, "Hu." Sayyidina Bayazid dikaruniai kekuatan spiritual yang luar biasa, serupa dengan yang dimiliki oleh Syekh Nakshiban, dan dengan kekuatan itu, ia berusaha untuk menghitung jumlah orang di tempat itu yang mengucapkan kata, "Hu." Walaupun ia sudah menggunakan semua kekuatannya, ia masih belum bisa menghitungnya. Grand Sheikh mengatakan bahwa Sayyidina Bayazid kemudian menyadari bahwa itu adalah hadirat yang tidak bisa dicapainya. Dan ia mengetahui bahwa itu adalah Syekh Nakshiban dan para pengikutnya yang mengucapkan, "Hu." Meskipun Syekh Nakshiban muncul berabad-abad setelah Sayyidina Bayazid al-Bistami, tetap saja ia sampai pada hadirat spiritual Syekh Nakshiban dan murid-muridnya itu. Dan Sayyidina Bayazid al-Bistami menjadi khawatir. Ia mengantisipasi kemungkinan Syekh Nakshiban akan bertanya, "Mengapa engkau berada di sini?" Lalu kemudian mengusirnya, karena Aulia menjaga murid-murid mereka dan tidak ingin wali lain melanggar teritorinya. Bihurmatil Habib wa bihurmatil Fatihah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut, dan menjadi manfaat buat kita semua, amin. Untuk terus dapat melihat update video kami selanjutnya, dan agar channel YouTube kami jadi lebih berkembang, mohon bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih.